Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan bab barisan dan deret aritmatika ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi barisan aritmatika. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu materi deret aritmatika. Nah, sebelum kita melanjutkan materi deret aritmatika, kita review dulu nih materi barisan aritmatika sebelumnya yang telah kita pelajari. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi barisan aritmatika, yaitu yang pertama. Nah, sekarang berikutnya kita mempelajari materi deret aritmatika yang kedua. Untuk yang selanjutnya itu adalah barisan geometri, metri ketiga, pertemuan ketiga, nanti pertemuan keempat kita membahas deret geometri. Seperti itu. Nah, kita review sebelumnya, apa itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika merupakan suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara kedua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Jadi, beda dari suku-sukunya, nilainya adalah tetap, misalnya ditambah 2, semuanya ditambah 2, atau misalnya dikurang 3, semuanya dikurang 3. Dan biasanya barisan aritmatika itu hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Jika nanti kalian menemukan soal perkalian dan pembagian, itu masuknya ke dalam barisan geometri. Seperti itu. Nah, ini contoh soal barisan aritmatika. Nah, contoh soal kemarin kita sudah mempelajari contoh soal barisan aritmatika yang dasar ya. Ini sudah masuk ke jenis soal bentuk permasalahan. Atau biasa disebut kalian berpikir kritis ya dari soal ini. Nah, di sini kita mempunyai soal dalam suatu barisan aritmatika, suku kelima nih saya tandakan adalah 5, dan suku ke-15 ya, ke-15 adalah 25. Tentukan beda dan suku pertamanya, lalu suku ke-20-nya ditanyakan. Nah, kita identifikasi. Kita mempunyai barisan aritmatika suku kelima adalah 5. Nah, suku kelima kita tulis dia N-nya 5 ya. Berarti U5 sama dengan 5. Lalu suku ke-15 adalah 25, berarti U15 adalah 25. Tentukan beda dan suku pertamanya. Nah, kita menggunakan rumus UN dari barisan aritmatika. Rumusnya adalah, yang kemarin kalian catat, UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. N-1 dikali B, berarti di sini kita masukkan nih. A ditambah N-nya berapa? Ini kan N-nya 5 ya. N-1, berarti 5 dikurang 1 adalah 4 ya. 4 dikali B. Nah, 4 kali B. Kan sama dengan 5, berarti 5-nya tulis lagi di belakang. Nah, ini persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua, tadi U15 sama dengan 25. Masukin lagi ke rumusnya, sehingga kita mempunyai persamaan yang kedua, yaitu A ditambah N-1. N-nya kan 15 ya. Berarti 15 dikurang 1 adalah 14. 14B. 14 kali B, 14B sama dengan 25. Berarti kita memperoleh persamaan kedua. Setelah kita memperoleh persamaan satu dan kedua, kita kurang ya. Kita cari salah satunya. Nah, di sini kita mencari B-nya karena A-nya sudah sama.
A itu adalah suku pertama. Ini A-nya sudah sama, A dikurang A 0, lalu 4B dikurang 14B adalah minus 10B, lalu 5 dikurang 25 adalah min 20. 5 kurang 25, berarti min 20. Berarti bedanya kita memperoleh min 20 dibagi min 10. Min bagi min plus 20 bagi 10 adalah 2. Berarti kita mempunyai bedanya 2. Nah, dari B ini, kita memperoleh B, nilai B, kita masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan yaitu A plus 4B sama dengan 5. Kita ambil persamaan yang pertama. Berarti untuk memperoleh nilai A. A ditambah 4B sama dengan 5, berarti A sama dengan 4 kali B-nya ganti 2 ya. Berarti 4 kali 2 adalah 8, sama dengan 5. Yang artinya A sama dengan 5, kan ini 4 nih 4B, 4 dikali 2, 8. Berarti 8 pindah ruas ke kanan, dia menjadi minus. Jadi minus. Berarti 5 dikurang 8. 5 dikurang 8, hasilnya adalah min 3. Berarti kita memperoleh nilai A-nya adalah min 3. Berarti kita memperoleh nih, menjawab pertanyaan yang A, poin A. Beda dan suku pertamanya, berarti bedanya adalah 2, lalu suku pertamanya adalah min 3. Nah, ini kesimpulannya. Jadi bedanya adalah 2 dan suku pertamanya atau U1 atau A adalah minus 3. Ditanyakan suku ke-20, berarti kita masukkan ke rumus ya, UN dalam kurung, UN sama dengan A dalam kurung N-1 dikali B. Berarti U20 sama dengan A ditambah N-nya 20, 20 dikurang 1 adalah 19, 19 kali B, berarti plus 19B. A-nya min 3, ya. Tadi kita sudah mempunyai A-nya min 3 ditambah 19 kali 2. Yang artinya min 3 ditambah 19 kali 2 adalah 38. Lalu min 3 ditambah 38, menyusun 3 dibayar 38, hasilnya adalah 35. Jadi suku ke-20-nya adalah 35, seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita masuk sekarang ke deret aritmetika. Yang tadi dicatat ya. Deret, di sini ada penjelasannya. Deret aritmetika, definisinya adalah deret yang terbentuk dari suku-suku yang dijumlahkan merupakan suku-suku dari barisan aritmetika. Jadi suku-suku yang dijumlahkan ya. Misalnya nanti kita ada contoh soal. Jadi deret aritmetika adalah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika. Contoh soalnya supaya tidak bingung. Sekarang rumusnya dulu. Di sini kita ada rumus deret aritmetika. Nah, di sini ada perbedaannya nih. Jikalau barisan itu rumusnya adalah UN ya. Sementara kalau deret simbolnya adalah SN. Nah, di sini deret aritmetika rumusnya adalah SN sama dengan setengah N, di mana N-nya itu adalah yang ditanyakan misalnya suku keberapa, lalu dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. 2A, A-nya ini adalah suku pertama, lalu N-1, N-nya lagi ya, tadi suku yang ditanyakan, lalu B-nya adalah beda. Seperti itu, ini dicatat. Karena ini penting rumusnya. Rumus yang kita pakai. Berikutnya contoh soal. Nah, di sini kita mempunyai soal deret aritmetika. Soal yang pertama adalah tentukan jumlah 100 suku pertama. Ya, 100 suku pertama dari deret 13579. Jadi penjumlahan dari ini deret ini 13579. Ini kan kalau 3 ini kan merupakan suku kedua ya. Berarti dia minta penjumlahan dari 100 suku pertama. Di sini kita identifikasi terlebih dahulu. Kita lihat nih apa yang diinginkan dari rumusnya dulu nih. Ini kan SN, rumusnya SN sama dengan
setengah N dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Berarti kita harus mencari N-nya. N-nya itu yang ditanyakan, jumlahnya adalah 100. N-nya 100, lalu A ya. A-nya adalah suku pertama adalah 1. Nih, suku pertama adalah 1. Lalu bedanya adalah, beda antar sukunya, selisihnya adalah 2. 1 ke 3, 3 ke 5 kan bedanya 2. Berarti B-nya 2. Ya, kita masukin ke dalam rumusnya ya. S 100 sama dengan setengah dikali 100 dalam kurung 2 kali 1 ditambah 100 dikurang 1 tutup kurung 2 ya. Berarti kita kerjakan dari kiri dulu, nggak apa-apa sih. Berarti setengah dikali 100 bagi 2, coret nih, coret. Ada 50, 2 kali 1, 2, lalu 100 dikurang 1, 99, lalu dikali 2. Nah, di sini 50 kita tulis lagi, 99 dikali 2 adalah 198, 198 dikali ditambah 2, 200. Berarti 50 kali 200 adalah 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret 13579 adalah 10.000. Nah, semoga kalian paham ya dari penjelasan ini ya. Kalau jika masih belum paham, bisa diulang lagi penjelasannya, dimundurin lagi videonya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2. Nah, di sini kita punya soal nomor 2. Hitunglah jumlah dari deret 3813 ya. Kita tahu deret terakhirnya adalah 90 deret lagi suku terakhirnya adalah 93. Nah, kita lihat nih suku pertamanya nih ya. Suku pertamanya adalah A sama dengan 3. Suku pertamanya 3. Beda antar sukunya, B-nya adalah 5 ya. 3 ke 8 tambah 5. 8 ke 13 ditambah 5. Berarti bedanya 5. UN-nya 93. Nah, kenapa di sini UN ya? Karena kita akan nyari nih 93 ini deret baris keberapa nih? Gitu, kita harus mencari si N-nya. Jadi 93 ini iya baris keberapa gini 93 ini. Sehingga kita akan mengetahui SN-nya, mencari SN-nya. Nah, kita tentukan nilai N ya, nilai N. Terlebih dahulu sebagai berikut. Kan kalau soal sebelumnya barisannya udah ada tuh. Ya, 38, 13. Misalnya tadi barisan yang sebelumnya 1, 3, 5. Dia minta sampai baris ke 100 jumlahnya berapa. Nah, kalau sekarang kan barisannya sudah ada di tiga baris awal, 3 suku awal. Nah, dia minta sampai suku ke 93. Si 93 ini kan kita belum tahu nih dia suku keberapa. Nah, untuk mencari tahu suku keberapa, kita cari dari UN-nya. Itu kenapa kita menggunakan rumus barisan aritmetika atau UN. Rumus UN itu adalah UN sama dengan A ditambah dan kurung N-1 dikali B. UN-nya adalah 93 ya. UN-nya kita ganti 93. 93 sama dengan A-nya 3. A-nya 3 ditambah N. Nah, N-nya kan kita belum tahu ya. 93 ini suku berapa? Seperti itu. Ini akan kita cari tahu. Lalu N-1 dikali 5. Lalu 93 sama dengan 3 ditulis lagi, ditambah 5-nya kita kali silang ke dalam. Nih, 5 kali N adalah 5N, 5 kali min 1 adalah min 5. Lalu kita hitung 93 sama dengan 5N.
3 dikurang 5, min 2 ya. Lalu, N sama dengan 19. 19 dari mana nih? Berarti dia 2-nya pindah, min 2 pindah ke kiri ya. Berarti dia menjadi 93 ditambah 2, jadi 95. Lalu saya teks dulu. Berarti di sini 93 ditambah 2, berarti kan sama dengan 5N. Berarti di sini 95 ya, 95 sama dengan 5N. Berarti N sama dengan 95 dibagi 5. Berarti sama dengan N sama dengan 19. 19 ya, 19. Seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan N-nya nih. N-nya 19. Berarti kita masukkan ke soal SN. Ke soal SN, ke rumus SN ya. Kita kan mencari deret penjumlahannya sampai 93 itu berapa. Berarti kita masukkan rumusnya adalah SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, N-nya berapa? Tadi N-nya 19, kita sudah mendapatkannya. 19. S 19 sama dengan setengah dikali N-nya diganti 19. 2 dikali A. A-nya 3. Lalu N-nya tadi berapa? 19 ya. N19 dikurang 1 dikali B. Nah, di sini 19 teks lagi nih. N-nya berapa tadi ya? N-nya 19 ya. 19 kurang 1. Ini yang dalam kurung nih. 19 dikurang 1, tutup kurung. B. B-nya berapa? B-nya 5. Berarti sini 19 kurang 1, 18 kali 5. 18 kali 5. Tipe nih, kayaknya salah nih. Nih, 18. Ini ada kesalahan nih, di 93 nih ya. 93 ini berarti lah 19 kurang 1, 18 kali ini. Harusnya 90 ya. 90 di sini nih. 90 ditambah 3. 90 ya. N-nya sandwich nih berarti. 90. Nah, berarti ini 90 nih ya. 90 nih, ini dihapus. Taruh ini kan 90 nih. Ini 90 nih. Ganti 90. 90 2A. A-nya berapa? A-nya 3 ya. A-nya 3, berarti 2A 2 kali 3. Kita tulis lagi di sini 2 kali 3. 2 kali 3 6 ya. 2 kali 3. Jadi sama dengan berarti 6 di sini. Sama dengan 6. Nah, berarti di sini 90 ditambah 6. 90 tambah 6 adalah 96. Di sini hapus. Kita ganti 90. Benar ya? Benar. 96. Kita tulis lagi deh. Berarti 1/2, kan sini 1/2.
dikali 19 dalam kurung 96. Nah, 19 kita terus lagi nih, berarti sama dengan 19. Kan ini perkalian juga ya. Di sini perkalian juga nih. Atau kurungnya kita buka juga bisa. Kurungnya kita buka. Berarti di sini coret nih. Setengah sama 96. 96 bagi 2, 48. Tadi 19 kali 48, hasilnya adalah 912. Ini benar ya? Salah hitung cuma hasilnya benar. Benar, hasilnya 912. Gitu caranya ya. Jadi kalau misalnya kita untuk menentukan nilai N, berarti kita nyari UN-nya dulu nih. Kalau misalnya jikalau barisannya itu sudah ditentukan. Misalnya ditentukannya maksudnya sampai suku ke 93 nih, suku yang muncul 93, angka 93 ini. Berarti kita harus mencari 93 ini suku keberapa. Berarti kita harus mencari UN-nya dulu nih, karena untuk kita harus menggunakan rumus UN untuk mencari dia suku keberapa. Setelah tahu itu suku keberapa, baru kita tulis rumus SN-nya. Kita kerjakan pakai rumus SN. Intinya rumus SN itu digunakan untuk mencari jumlah deret itu untuk mencari jumlah, kalau barisan itu untuk mencari suku keberapa, seperti itu. Oke? Dicatat ya, dicatat. Nah, oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dicatat, dikerjakan tugasnya, di-upload di Google Classroom. Jangan lupa untuk absensi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan share ya video ini. Subscribe untuk yang kalian yang belum subscribe. Oke, sekian untuk pertemuan pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.